Metrums Radio. Yo, what's up? Baby, let's go. All that you can have, boy. Got me spread like a buffet, bon night. Now they always say congratulations. Come and strip that down for me. I'm on my way. Girl, come and strip that down for me. Yeah, 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 Metrums yeah. Radio, media terintegrasi kaum muda. Metrums Radio, media terintegrasi kaum muda. Hai Sobat Satu Napas, selamat datang di podcast Satu Napas Lagi. Program ini akan membawa kalian mengobrol tentang hal-hal yang sering kali dirasakan tapi tidak mudah diungkapkan. Tentang rasa cemas, rasa lelah, tentang bingung menghadapi hidup, dan tentang upaya kita semua buat bertahan. Bahkan saat rasanya cuma bisa satu napas dalam satu waktu. Nah, selama 60 menit ke depan, kita akan ngobrol bareng narasumber inspiratif kita dan juga berbagi cerita tentang kesehatan mental. Semoga apa yang kita bahas nantinya bisa jadi ruang nyaman untuk kamu agar bisa bernapas lebih lapang dan juga perlahan pulih. Yuk ikuti terus dari awal sampai akhir supaya kamu tahu kalau kamu gak sendiri. Aku Harisa. Aku Rifki Alfaujan. Kami berdua akan mengawal acara ini dari awal sampai akhir. Nah, Teh Harisa nih, kan sekarang sering kali nih anak-anak atau zaman anak-anak muda sekarang tuh sering kali kalau dapat masalah tuh dikait-kaitin sama mental health. Nah, mungkin di sini kita akan membahas mental health itu sendiri ya Teh Harisa. Pas banget nih Kang Ojan. Betul sekali. Kita udah ngundang narasumber inspiratif kita nih yang keren-keren banget ya. Ganteng dan cantik. Boleh dong perkenalan dulu Kang Teteh. Boleh. Halo. Siapa nih yang mau cowok dulu atau cewek dulu nih Teh Harisa? Siapa ya? Karena Cewek dulu deh, cewek dulu aja. Oh, Cewek biar dulu. ladies Cantik first banget mungkin ya. soalnya, cantik banget. Cowok dulu kayaknya kan cowok adalah iman. Oh, oke, cocok banget siapa nih? Puput. Waduh, Aduh. gak ikutan. Jadi cowok aja mungkinnya silakan perkenalan dulu. Siapa ya? Halo, Kangnya siapa? sebelumnya makasih banget nih Teteh Harisa, Kang Ojan udah ajak Maya nih kesini buat ngobrol-ngobrol sama sahabat Satu Napas juga buat ketemu sama ini Teteh Puput yang hebat ini gitu kan. Waduh. Ya halo sahabat Satu Napas, perkenalkan saya Amar, saya mahasiswa aktif dari Universitas Langgang Buana. Di sini saya sebagai teman dari Teh Harisa dan Kang Ojan di sini diajak main, diajak ngobrol di sini kan buat kenalan juga nih sama sobat-sobat Satu Napas gitu. Gimana nih? Sok. Aku. Iya dong. Halo semuanya, perkenalkan aku Puput Marcelina, kerabatnya dari Kang Amar, Teh Harisa, dan Kang Ojan juga. Saya mahasiswa aktif dari Universitas Langgang Buana juga. Dan di sini aku mau menjadi narasumber ya Kang. Iya. Narasumber iya, di betul, podcast Satu Napas ini. Sebelum kita lanjut ke pembahasan dulu nih, aku mau nanya dulu ke Kang Amar sama Teh Puput. Tadi gimana perjalanan kesininya, aman, lancar? Aman, cuman ya gitulah ya namanya Bandung kan macet gitu kan, macet panas. Agak mendung juga kan tadi ya. Iya panasnya Iya, siang sama agak mendung cuacanya. tadi. Jadi ya ini tadi hasil cuacanya juga kan nggak nentu gitu. Siangnya panas, bisa aja sore mendung, hujan gitu kan. Tiba-tiba hujan. Tapi wah luar biasa sekali semangat Kang Amar sama Teh Puput ini ya. Iya Menerobos dong. kemacetan Bandung itu sangat luar biasa, patut diapresiasi sih Teh Harisa. Iya, betul
betul banget sih. Udah berjuang ya melawan betul. apapun Cukup. Itu untuk berlebihan. kepentingan Itu berlebihan. Itu berlebihan. Maaf. Jangan too much ya, jangan too much. Jangan too much ya. Oke, jadi gini ya Kang Amar sama Teh Puput. Kita di sini akan membahas soal mental health itu sendiri. Oke, boleh. Menarik. Karena soal untuk mengerti soal ini tuh banyak orang yang gak sadar gitu loh Kang Amar, Teh Puput, tentang atau kalau kondisi mentalnya sedang tidak baik-baik saja. Nah, di sini nih kita akan bahas bareng-bareng Kang Amar sama Teh Puput soal pentingnya kesadaran terhadap kondisi mental diri sendiri. Nah, menurut pemahaman dari Kang Amar sama Teh Puput ini, apa sih mental health itu? Teh Puput dulu kali ya. Boleh deh, Teh Puput siapa dulu deh. aja. Gantian kan, gantian. Menurut aku sih ya, mental health itu sebuah kesehatan pikiran, kesehatan perasaan seseorang yang entah gimana emosionalnya, bagaimana dia menciptakan rasa ketenangan, kedamaian dalam dirinya untuk melewati hari-harinya, kegiatannya dengan berbagai emosional di dalam dirinya. bisa terkendali gitu ya mungkin ya. Kalau seandainya mental health dia itu kuat, maka secara nggak langsung dia juga akan semakin semangat gitu dalam menjalani hari-harinya. Tapi kalau mental health-nya kurang baik-baik aja, maka dia kayak bawaannya tuh sedih, cemas, resah kayak gitu kan. Gak good mood gitu ya. Betul, Gak good mood. Aduh, pada relate nih pasti nih sama satu nafas nih ya. Pasti dong kayaknya ya. Terus aku ya. Ya dong, dari Kang Amar nih. Kan tadi udah Teh Puput, sekarang dari Kang Amar deh, apa tuh mental health itu? Mental health sebenarnya nggak jauh-jauh sih dari tadi apa yang dibilang sama Teh Puput, setuju gitu kan. Nggak ya, tentang mental health itu ya tentang emosional gitu, tentang perasaan, tentang cara berpikir dan apa yang dirasakan dari seseorang gitu. Nah, dimana dari mental health ini tuh kita nih dari mental ini akan sangat-sangat berdampak untuk keseharian kita gitu kan, untuk kegiatan hidup kita, pola hidup kita, bahkan ke kesehatan kita gitu. Itu yang paling utama ya. Itu yang paling utama gitu, karena dari mental health ini sendiri gitu kan, mungkin banyak orang yang kurang aware gitu kan, kurang sadar dan kurang peduli dari kesehatan mental ini, sedangkan kesehatan mentalnya sebenarnya sangat-sangat penting gitu dan sangat-sangat vital dalam kehidupan gitu. Dan dari kesehatan mental yang tidak baik saja gitu, tadi yang Teh Puput bilang, itu akan sangat-sangat berdampak besar ya untuk kehidupan, untuk kegiatan sosial gitu kan, untuk di lingkungan dan untuk kesehatan juga itu sangat-sangat berdampak gitu apabila mental kita terganggu gitu. Makanya ya itulah perspektif saya gitu, pandangan saya tentang mental health ini seperti apa dan pentingnya mental tuh sejauh apa gitu. Oke, terima kasih sama Teh Ojan, Teh Puput. Itu nih, jadi teman-teman Sobat Napas, pemahaman dari Kang Amar sama Teh Puput tentang apa sih mental health itu. Tapi nih Kang, saya tuh lihat ya, mental health tuh masih sering disalahpahamkan lah sama orang-orang itu ya. Jadi masih banyak nih orang-orang yang terkena masalah apapun, yang mungkin masalahnya juga enggak terlalu berat ya, tapi mereka merasa kalau mereka itu terkena mental health nih. Kayak gitu ngerti, ya. ngerti. Gitu. Jadi gimana nih menurut Akang Teteh ya? Ya. Banyak anak-anak zaman sekarang kali ya, Gen Z Gen Z. salah paham soal mental health gitu kan. Dikit-dikit Kita juga Gen Z ya. Iya. Iya. Kita kan ini Udah kan. lupa gitu juga Kita salah ya, Gen Z, aduh. kita ini gitu kan, dikit-dikit Kita ya, ngomongin dikit-dikit. kita berarti dulu ya. Iya. masalah dikit mental health gitu kan. Betul dikit sekali. Mental health, Aduh. masalah dikit mental health, Mental health lagi, tugas lagi. mental health. ya. Semuanya aja mungkin. Iya, semuanya aja mental health gitu. Nah, itu mungkin yang sering disalahpahami gitu kan, yang salah dipahamkan oleh generasi kita, Gen Z atau anak-anak muda zaman sekarang tentang mental health gitu. Ya. Ya sebenarnya kalau misalkan untuk mendiagnosa diri sendiri atau merasakan diri sendiri itu punya kesehatan mental yang terganggu gitu, kesehatan mental yang kurang baik dengan mungkin permasalahan-permasalahan yang ada dalam hidupnya yang sedang dialami, yang sedang dia hadapi, sebenarnya tidak masalah ya. Nah, karena kan itu apa yang dia rasakan, apa yang dialami, mungkin dia merasa ada yang berbeda dari dirinya, ada hal yang salah dari dirinya gitu, yang perlu mungkin diperbaiki dari dirinya gitu. Dan ketika mungkin dari stres itu, mungkin dari problem-problem yang dia hadapi itu, dia merasa
kalau misalkan ada mental dia itu terganggu gitu. Entah itu dari lingkungan keluarganya, entah itu dari percintaannya, entah itu dari tugas-tugasnya gitu kan di lingkungan pertemanannya dan lain sebagainya, pekerjaan bahkan mungkin itu bisa memengaruhi dari mental dari setiap individu itu gitu. Kenapa mungkin dia bisa menyimpulkan kalau misalkan dia tuh ada hal yang tidak baik-baik saja dengan mentalnya gitu. Kalau menurut saya ya gitu. Menurut aku ya, menurut aku ya biar santai nih gitu. Kalau saya kan kaku gitu kan. Iya, Lagi interview ya, lagi interview kerja nih kayaknya. Kita sharing aja ini ya. Oke. Tapi daripada menyimpulkan sendiri, lebih baik kita datang ke profesional kan. Iya, betul untuk sekali, betul. mencari tahu apakah yang memang kita terkena mental health atau enggak kan kita nggak tahu ya. Ya betul sekali. Betul. Ya jadi tadi ya tidak masalah juga untuk merasakan jadi ya, oh ini ada yang salah nih gitu. Tapi ya itu betul. Ya ketika emang ada yang salah ya jangan dipendam sendiri. Jangan disimpan sendiri. Nah itu mungkin sebelum kita datang ke profesional, ke ahlinya itu ke psikiater kah, ke psikolog kah, ya salah satu langkah yang terdekat kita ya dengan cerita, dengan menceritakan apa yang kita rasakan, menceritakan apa yang kita alami ke orang-orang terdekat kita, orang-orang tersayang kita, keluarga kita kah, teman kita kah, atau mungkin pasangan kita gitu, saudara. Siapa saja itu ya, mungkin yang tempat kita bisa cerita aja. Betul sekali gitu. Tapi kan tidak sedikit orang gitu ya, kalau mereka tuh nggak bisa cerita atau nggak bisa cerita lah ibaratnya ke orang lain. Nah bisa jadi kan mereka tuh memendam merasa mereka sendiri gitu ya, Kang Amar sama Teh Puput. Nah apabila seseorang terus-menerus seperti itu, apakah bisa berdampak kepada orang itu terhadap mentalnya? Berdampak. Kalau misalkan untuk kesehatan mental ya, tadi ya dari yang aku jelasin tentang mental itu sendiri ya pasti akan sangat-sangat berdampak gitu. Ketika kita merasa atau mungkin kita mengalami gangguan mental atau misalkan kesehatan mental yang tidak baik, itu akan sangat berdampak ya dari kehidupan, dari kesehatan, dari kegiatan sosial dan sebagainya, itu akan sangat berdampak gitu. Apabila kalau misalnya dipendam gitu, misalkan contohnya deh kita memiliki gangguan mental yang mungkin memengaruhi kepercayaan diri kita gitu. Memengaruhi mungkin ya dari kepercayaan diri kita yang berkurang, yang mengaruhi kepercayaan diri itu kegiatan sosial kita yang biasanya mungkin percaya diri itu kan, atau biasa bisa bersosialisasi dengan baik dengan orang lain, itu akan sangat-sangat terganggu gitu dengan gangguan atau kesehatan mental yang tidak baik-baik saja itu loh yang berdampak ke tidak percaya dirian gitu. Dan dengan memendam sendiri juga bisa berdampak kayak seolah-olah kita menyiksa diri sendiri kan. Seharusnya kayak kita cerita kalau memang kita gak bisa atau kurang percaya atau tidak mempunyai seseorang yang kita percaya, kita bisa saja kayak nulis aja di note gitu teman-teman, kayak apa gimana keluh kesah kita di semisal kayak di buku harian gitu ya. Jadi meluapkan emosinya Lewat tulisan gitu. Betul. Terus ini ya, sekarang juga selain mental health itu banyak orang yang stres nih, ya kan? Suka banyak banget nih kasusnya. Apa stres terus anak muda juga sering banget nih bikin story yang sangkut pautnya sama stres gitu kan, selain mental health itu. Nah, ngomong-ngomong tentang itu nih, stres sama mental health itu ada bedanya enggak sih? Stres, mental health. Nah itu jadi pengen tahu juga. Iya, menarik nih. Gimana Teh Puput nih? Menurut Teh Puput dulu kali ya. Aku dulu aja. Oke, aku dulu aja boleh. Atau Teh Harisa jangan. Kata kamu aja nih. Atau kameramen aja. Ini dari Kang Amar dulu aja mungkin. Dari aku dulu. Boleh. Stres dan mental health. Stres dan mental health ini menurut aku ini dua hal yang berbeda, tapi akan berkesinambungan. Ada sangkut pautnya satu sama lain. Itu dari stres, dari mental health. Apabila kita stres itu akan sangat-sangat berpengaruh ke mental kita gitu, kesehatan mental kita. Dan apabila kesehatan mental, misalnya kita datang ke profesional dan kita didiagnosa memiliki kesehatan penyakit mental gitu, atau mental kita yang tidak baik-baik saja, itu kan akan berpengaruh ke pikiran kita nih, yang dimana kita jadi stres nih, aku jadi punya mikirnya gangguan mental kah, atau mungkin akan merasa berbeda dari yang lain kah, atau misalkan akan merasa lebih rendah daripada yang lain. Nanti kan berkesinambungan nih, nyambung nih satu sama lain antara stres sama si mental health ini loh gitu. Cuman
pada dasarnya menurut aku nih dari stres sama mental ini berbeda gitu. Kalau stres itu lebih ya kepikiran aja, kita banyak pikiran atau kita banyak pekerjaan kah atau mungkin ada problem yang mungkin sedang kita hadapi yang berpengaruh ke pikiran yang membuat kita stres gitu. Dan yang apabila stres ya jalan keluarnya solusinya kita bercerita tadi, balik lagi bercerita, kita coba cari solusinya, problem solvingnya seperti apa. Ya dengan kita bercerita ya kita bisa tahu nih gitu, bisa dapat pandangan, bisa dapat perspektif dari orang lain gitu, dari orang terdekat yang dimana dari pandangan-pandangan tersebut, perspektif-perspektif tersebut bisa menghasilkan solusi, bisa menghasilkan problem solving yang sedang kita hadapi ini. Nah, dimana ya stres kita bisa hilang dong di situ. Nah, berbeda halnya dengan mental health. Apabila mental health ya mental itu ya lebih ke emosionalnya, emosional dari seseorang itu loh, dari dirinya itu yang dirasakan atau dari perubahan dari sikapnya, dari sifatnya atau dari kebiasaan dirinya itu yang itu yang menurut saya mentalnya itu loh gitu, mental healthnya itu loh, yang harus dijaga. Dan apabila mental itu sendiri ya tadi dianjurkan datang ke profesional. Ya sebelum datang ke profesional ya cerita dulu lah gitu ke orang-orang terdekat dengan tidak dipendam sendiri, dengan tidak malu untuk mengungkapkan apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan dan apa yang mungkin sedang dihadapi gitu. Teh Puput, Teh Harisa, Kang Ojan gitu. Terus gimana lagi nih? Nih kan tadi ngomong-ngomong tentang kita datang ke profesional nih, saat apa sih yang tepatnya kita tuh udah harus banget konsultasi ke profesional ini? Mungkin ada tahapannya gitu ya. Iya. Oh, di situasi seperti ini harus banget nih kita harus datang ke profesional nih. Kapan sih saat kapan yang sih tepat saatnya itu? gitu. Saat yang tepat ya. Saat yang tepat bisa dibilang tadi fase-fase di mana tadi yang Teh Risa, Kang Ojan bilang kalau misalkan anak-anak muda yang salah paham gitu kan tentang kesehatan mental, sebenarnya bisa aja itu tuh bukan salah pahaman loh gitu. Bisa aja apa yang dia rasakan gitu, apa yang dia rasakan dan apa yang dia sadari, gejala-gejala awal yang dia gejala-gejala awal perubahan dari dirinya gitu, yang mungkin yang biasanya dia seperti ini gitu, tapi ya malah jadi seperti itu gitu, seperti itu. Jadi itu aku rasa ketika emang ada perasaan itu, ada hal yang mungkin dirasa ada yang berbeda, ada yang janggal, ya itu bisa jadi salah satu fase di salah satu titik yang dimana kita bisa nih datang ke profesional, bisa nih konsultasi ke profesional untuk bisa lebih memastikan lagi agar bisa lebih mengkonfirmasi, memvalidasi apakah emang benar kita memiliki penyakit mental kan, atau gangguan mental kita terganggu dan sebagainya. Itu kan lebih baik dan lebih dianjurkan dong gitu daripada kita menyimpulkan dan mendiagnosa diri sendiri gitu. Ya itu mungkin titik dan fase mungkin di mana dari diri kita ini bisa datang ke profesional gitu. Menurut aku ya gitu Teh Harisa, Kang Ojan, Teh Puput gitu. Sama halnya aku mau benar apa yang dikatakan Amar, kayak ke profesional itu bisa di saat pasti kita udah benar-benar pengen nyerah nih, capek banget sama kehidupan kita dan kayak mikir buat pahit-pahitnya ngakhirin hidup kan. Itu benar-benar udah parah banget sih ya, butuh banget kan itu ke profesional. Betul Kalau sih. kata anak zaman sekarang mungkin dari titik terendah. Sudah dalam titik terendah kita mungkinnya. Nggak ada semangat hidup lagi. Udah nyerah aja pokoknya. Nah itu benar-benar butuh sih ke profesional. Itu Kang Ojan. Sedikit fun fact juga nih tadi soal bahas tentang kesalahpahaman dari anak muda dan Gen Z ya. Kemarin nih aku baca-baca di sosial media di artikel tentang kesehatan mental itu seperti apa, dan bahkan ada risetnya Dr. Tirta nih yang bilang sendiri bahwa sebenarnya tuh bahkan sebaliknya nih anak muda sekarang, anak-anak zaman sekarang, Gen Z sekarang sebenarnya tuh banyak loh yang tidak menyadari kalau misalkan dirinya itu ada mengalami penyakit mental gitu, mengalami gangguan mental. Dengan misalkan contohnya gejala-gejala awal yang bisa dirasakan dan bisa dilihat ya, misalkan Kang Ojan awalnya awal nih waktu dulu nih atau kemarin-kemarin nih suka banget main bola gitu. Excited banget dong kalau misalkan diajakin main bola sama teman atau misalkan ada acara main bola gitu. Senang banget kalau main bola nih, bakal senang banget dan bakal nge-recharge lagi energi Kang Ojan nih gitu. Tapi di satu ketika di saat ini gitu, hal-hal itu tuh yang dirasakan sebelumnya itu tidak dirasakan Kang Ojan gitu. Ketika diajakin main bola sama temennya, biasa aja gitu. Enggak gitu aja ya. Iya, enggak ada kurang semangat kayak kemarin-kemarin. Iya, enggak ada gairahnya, enggak ada rasa excitednya gitu, enggak ada rasa semangatnya loh gitu. Yang sebelum-sebelumnya tuh semangat gitu mainnya, tapi enggak. Nah, itu bisa jadi gejala-gejala awal, bisa jadi
kondisi-kondisi awal yang bisa kita lihat dan bisa kita rasakan ketika mungkin ada kesehatan mental kita yang terganggu gitu. Itu yang bisa dilihat ya. Tapi sedangkan anak-anak zaman sekarang, anak Gen Z sekarang tuh tidak menyadari hal-hal itu gitu, dari gejala-gejala tersebut gitu. Yang dimana tadi berdampaknya tadi ketika tidak menyadari ada kalau misalkan kita tuh punya penyakit mental, tidak menyadari kalau misalkan mental kita terganggu, ya dengan tadi gejala-gejala awal kan bisa aja dari gejala-gejala awal itu menjadi lebih kompleks lagi, menjadi lebih besar lagi dan bisa mengganggu kehidupan kita sehari-hari, ya itu akan sangat berdampak besar dan berdampaknya tuh negatif gitu kan. Nah, itu makanya harus lebih dikenali, harus lebih aware lagi, harus lebih peduli lagi gitu. Ya dengan kita mungkin lebih ya research lagi lah, lebih diperbanyak literasinya tentang ya kesehatan mental nih. Vital banget loh gitu kesehatan mental tuh buat diri kita gitu. Waduh, saya jadi kepikiran nih Kang Amar. Saya juga soalnya ngalamin itu. Jangan-jangan saya kena ini ya mental health. Gimana hari ngalamin gimana nih? Dulu tuh saya tuh suka banget sama main piano. Main piano dulu. Nah, terus saya juga ya suka apapun yang berbau-bau musik lah. Oke. Sekarang tuh udah males banget, pengennya tuh ya udah sendiri main HP. Terus saya juga udah kurang excited kalau misalnya ngumpul sama teman-teman gitu. Aduh, hati-hati nih Teh Harisa, apakah Teh Harisa perlu ke apakah perlu datang ke profesional Kang? Nggak, kita harap jangan ya. Semoga jangan ya. Tapi ya itu jadi jadi mungkin jadi salah satu awareness, salah satu mungkin teguran dikit lah buat Teh Harisa kan, dan mungkin dengan sharing kita dengan ngobrol-ngobrol kita gini ya bisa oh iya gitu. Sebenarnya aku tuh ngerasain ini loh gitu. Nah misalnya Teh Harisa udah aku tuh ngerasain loh kemarin dari yang tadinya excited dengan hal ini sekarang nggak se-excited dulu dengan hal ini, bahkan tidak excited gitu, tidak ada gairah, tidak ada semangat untuk melakukan hal-hal itu gitu. Itu mungkin bisa lebih dicari tahu kenapa sih Teh Harisa ada rasa itu berubah tuh kenapa gitu. Mungkin ada hal-hal yang mempengaruhi kan pasti ada lah. Ibaratnya nggak akan ada hasil kalau nggak ada api gitu. Ini ini akibatnya pasti ada penyebabnya apa nih gitu. Ya mungkin kita di belakang aja kali ya. Nanti aja kali ya, malu sih mah. Iya kan, sampai ketahuan followers kita. Oke. Gimana? Namanya juga ya pembahasan kita baru awal loh ini. Iya. Jadi banyak banget juga yang baru aku tahu dan ternyata kita tuh gak setahu itu gitu tentang mental health, dimulai dari stres sama gangguan itu beda dan lain-lain. Wah, menarik sekali. Iya. Apa kita harus perlu putar lagu dulu mungkin ya? Boleh tuh. Boleh banget sih. Lagu apa Biar tuh? makin masuk ya ke ininya. Makin topik zeb kita. gitu ya. Betul banget. Betul. Nah, Sobat Satu Nafas, kita udah nyiapin satu lagu nih yang cocok sama topik kita. Kita udah nyiapin lagu Rehat dari Kunto Aji. Selamat mendengarkan. Nah, Sobat Satu Nafas, kita mau masuk ke segmen berikutnya ya Kang Ojan ya. Betul sekali. Nah, di segmen ini kita akan bahas lebih dalam nih Oh yes. soal bagaimana mental health itu dilihat di masyarakat. Betul juga itu. Mental health dilihat dari masyarakat. Iya. Terus masih banyak kan stigma dan rasa takut orang-orang itu untuk bicara jujur tentang kesehatan mental. Karena mungkin mereka tuh takut dianggap gila mungkin ya. Ya mungkin karena itu orang-orang juga takut untuk bercerita bahkan ke teman dekatnya sendiri. Nah, Sobat Satu Nafas, Kang Amar dan juga Teh Puput akan berbagi pengalaman pribadi nih dan juga pandangannya tentang pentingnya dukungan sosial nih. Siap? Menarik. Dalam nih. Lebih dalam nih Sobat Satu Nafas nih. Waduh, boleh. Mungkin awal gimana ya? Mungkin dari Kang Amar sama Teh Puput sendiri pernah gak sih merasakan kalau kalian tuh sadar, oh kita tuh nih kayaknya lagi karena ada mental health kita. Nah, tatkala kalian ada sadar itu tuh, apa sih yang pertama Kang Amar sama Teh Puput rasain? Kayak, oh kita tuh lagi karena nih kayaknya mental health kita, nah rasanya tuh gimana gitu? Siapa tahu bisa berbagi ceritanya. Wah, aku nggak kuat tuh. Gimana nih? Apa kita pasang lagu melo aja ya? Jangan. Aduh, Teh Puput dulu deh. Pengen Teh Puput dulu aku mah. Boleh, Teh Puput. Aduh, Teh Puput. Curhat nih kita mah ya. Curhat dong, Kak. Iya dong, mah.
Kalau aku sih ngerasa di saat mental health lagi gak baik-baik aja itu ketika udah saatnya aku istirahat atau emang benar-benar memiliki waktu sendiri. Tapi di saat itu aku ngerasanya kayak cemas, resah, sedih yang berlebihan, atau bahkan sampai sakit kepala. Terus apa ya, di saat mau tidur pun kayak susah tidur saking berisiknya lah isi kepala. Bisa sampai nangis lah karena memikirkan hal-hal yang semestinya nggak dipikirkan pada saat itu, dan itu tuh kayak merusak pola hidup aku pada saat itu. Kayak, Dikit-dikit Berat ya. kepikiran gitu ya, pikiran tuh. sedih sih kalau diceritain. Aku juga jadi ikut sedih nih dengernya. Kayaknya Ikut ngerasain soalnya Kang Ojan ya. iya, nyayat hati banget itu. Saya mungkin dari Kang Amar sendiri yang pertama Sabar, kali Kang Amar rasain. Aduh, Kang Amar. Wah, ini Kang Amar Ditahan gimmick apa enggak nih? kayaknya ya. Ditahan dulu, Kang Amar. Sambil ketawa-ketawa nih Kang Ojan ya. Tahan dulu Kang Amar, kalau mau nangis Kang Amar, please Kang Amar. Boleh, gak apa-apa Boleh. nanti juga kapan lagi. Nanti di nangisnya depan dilanjut satu aja di nafas belakang ya. layar ya. Iya, aduh. Malu nih depan sobat satu nafas nih. Sedih. Wah, aku ya. Kalau aku menyadari ini cerita pengalaman pribadi ya. Wah. Wes, boleh nih. Wah, Teman-teman sobat pribadi nafas nih. nih, bisa ditanya Kang Amar nih. Tentang kesehatan mental aku yang keganggu nih. Justru aku merasa kalau misalkan kesehatan mental aku terganggu tuh, bukan merasa, aku menyadari kesehatan mental aku terganggu tuh bukan pada saat aku mengalaminya gitu, bukan pada saat itunya gitu. Aku menyadari itu sesudah dari aku mengalami itu. Jadi nggak langsung sadar ya? Iya, nggak langsung sadar. Mungkin karena pada saat itu ya aku masih kecil gitu. Waktu SD kelas 1 ya, perpindahan dari TK ke SD kelas 1. Pada saat itu ya ada problem keluarga lah gitu. Pada problem keluarga yang dimana sebelumnya tuh aku tuh ceria, periang, hyperaktif, sering main, happy lah gitu bawaannya gitu ya. Dan di situ pada saat ada problem keluarga di situ ya, tanpa aku sadari pada situ ya, karena kecil kan nggak ngerti ya, nggak ngerti, nggak paham. Betul. Tanpa aku sadari itu tuh merubah dari kebiasaan aku, merubah hal-hal biasa yang biasa yang mungkin aku lakukan sekarang nih berubah nih gitu kan. Yang darinya tadi happy malah jadi pemurung, malah hyperaktifnya jadi pendiam gitu, sering main malah jadi diem aja di rumah gitu. Bahkan yang di sekolah aja ya, yang harusnya pada saat itu anak SD dong, anak kelas 1 ya main dong, main lari-larian gitu kan, aktif gitu, ini diem aja, duduk aja gitu. Nah itu yang tanpa aku sadari, yang dan sekarang yang ternyata oh iya, mungkin pada saat itu ya aku tuh kena nih mentalnya gitu, keganggu nih mentalnya, dan ada hal yang tidak baik-baik saja dalam diri aku nih. Dan masuk nih ke support sosial nih, support keluarga. Untungnya nih pada saat itu nggak lama lah, hitungnya berapa bulan. Ya alhamdulillahnya keluarga aku, orang tua terutama ibu ayah aku tuh langsung menyadari, langsung aware nih, sadar oh ada perubahan dari diri aku nih gitu. Nah tadi yang mungkin tadi happy, aktif, periang gitu, ini berubah nih jadi diam aja nih, jadi gak suka main nih. Ya mungkin biasanya kalau misalkan keluar atau pulang sekolah tuh minta main keluar, minta jajan dan sebagainya, kok berubah nih, beda nih. Alhamdulillah situ orang tua tuh, aku tuh langsung menyadari ada hal yang berubah dari diri aku, dan di situ alhamdulillah langsung disupport sama orang tua, yang dimana ya supaya gimana caranya aku balik lagi seperti biasanya lah gitu, yang jadi happy lah, periang, happy. Alhamdulillah ya nggak lama dari situ ya alhamdulillah dan baik-baik saja gitu, pulih lagi lah mental aku gitu. Makanya itu penting banget support sosial, terutama dari orang-orang terdekat, dari orang-orang yang kita cintai ya, entah itu dari orang tua kah, entah itu dari saudara kah, teman dekat, pasangan. Itu sangat-sangat penting lagi, sangat-sangat penting gitu. Bahkan lingkungan sekitar aja gitu ya, mungkin tidak terlalu dekat, yang lingkungan sekitar, support itu sangat-sangat berarti dan sangat-sangat penting gitu, dan sangat-sangat akan berdampak besar bagi kita gitu, atau bagi orang-orang yang mengalami mental yang terganggu gitu, atau kesehatan mental yang tidak baik-baik saja gitu.
ngomong-ngomong soal masa-masa SD ya kan. Wah, Waduh, apa nih, apalagi apa nih nih? dari Teh Aku Puput jadi nih. kayak keinget Flashback masa-masa mungkin ya. Teh Puput. Karena pada masa itu aku pernah dibully, terus ditambah lagi apa ya, problem keluarga yang itu aku masih kecil loh, tapi benar-benar kayak kerasa sakitnya tuh kerasa sampai sekarang kayak gitu. Dan itu Membekas berdampak jadi aku yang kurang pede, insecurean atau ya apa ya, Sering gugup juga Ya. mungkin Betul. pengaruh ya. overthinking yang berlebihan juga. Iya pasti. Iya, iya. Dan lebih parahnya aku ngerasa apa ya, rendah. Oh, ngerti Jangan sih. sih. paham. Ini pupuk dulu dong, Teh Puput yang tadi Sa. Pupuk. Jauh ah. Oh, Karena mungkin peluk jauh aja, peluk jauh. yang peluk membuat jauh. Jauh. yang membuat Teh Puput seperti itu karena ya emang ya bully itu emang sejahat Emang itu jahat ya. banget sih orang-orang yang suka Dampaknya yang masih benar-benar kerasa sampai Ya, sekarang. Iya sampai sekarang. Padahal itu kejadian udah beberapa Udah lama tahun banget yang lalu bahkan. ya. Lalu ya. SD. Saya not to bully. Awas nih, Jangan awas aja nih, bully. sobat satu nafas ada yang suka bully nggak? Ayo, Jangan ya. ya kalian yang masih Jangan suka sampai bully, ngerusak udahlah mental berhenti orang, nih dari oke? sejak Jahat sekarang banget aja. gitu. Iya, jahat banget sih. Siapa nih yang boleh Teh Puput? Tahan dulu Kang Omar, tahan. Kurang ajar. Tapi pastinya ya, yang tadi didengerin oleh saya gitu, dari cerita Kang Omar sendiri atau Teh Puput sendiri, apalagi masalah Kang Omar ya sama keluarga gitu. Pastinya orang tua tuh pasti tahu lah kenapa sih anak saya jadi gini, pastinya lah. Pasti mah ya. Ya masa sih seorang mama gitu gak tahu anaknya yang kesehariannya biasanya gimana, kok malah jadi gini, itunya pasti kelihatan juga sih. Ibaratnya orang yang lagi biasa-biasa aja terus kebelet buat bahkan langsung beda ya. Iya. Apalagi Betul, kondisi betul. mental. Betul sekali, betul sekali. Itu bener kali. Iya bener, itu pentingnya support, pentingnya awareness, kesadaran dari orang-orang sekitar Iya. kita lah gitu, dari lingkungan gitu. Support, awareness, kesadaran, makanya itu harus ditingkatkan lagi lah awareness dari masyarakat, dari sobat satu nafas lagi gitu kan, terus dari kita gitu sebagai mungkin yang orang sekitar dari orang sekitar kita gitu. Ya kita juga harus lebih aware nih, harus lebih peduli lagi dengan kesehatan mental. Atau misalkan ada perubahan apa nih dari orang-orang terdekat kita Iya, gitu. Misalkan Teh Puput nih yang biasanya happy gitu kan, jadi murung gitu kan. Kita kan harus aware nih, kenapa Teh Puput jadi murung gitu Iya, kan, iya. jadi pendiam gitu kan. Nggak langsung gitu ya. Nah dong harusnya gitu. Itu kan ada hal yang salah gitu Iya, kan, ada iya. hal yang beda nih gitu. Nah di situ peran kita, nah itu bukan peran kita atau jadi salah satu apa ya? Jadi salah satu tugas kita lah gitu sebagai orang-orang sekitar gitu, sebagai teman gitu yang peduli, yang sayang gitu. Ya support gitu. Itu ya seenggaknya kita bisa memahami, mendengarkan ceritanya gitu, menemani Iya. di saat-saat titik-titik terendah itu loh gitu. Nah, kalau tadi nih Kang Amar kan oleh keluarganya mungkinnya seperti itu. Nah, dari Teh Puput sendiri nih, Teh Puput waktu itu Teh Puput kayak lari ke siapa loh buat ceritain masalah ini, support sistem Teh Puput waktu itu siapa? Kalau aku sendiri sih ngerasa disupportnya tuh dari lingkungan pertemanan aku, karena di saat aku benar-benar lagi down, yang ada pada saat itu tuh pertemanan. Karena memang aku di rumah tuh benar-benar kayak ngerasa sendiri lah, karena kehidupannya tuh masing-masing. Nah tapi di saat pahit-pahitnya kayak gitu, aku punya teman-teman yang selalu ada di belakang aku, kayak Temenin Teh Puput Iya. gitu. So sweet ya. So sweet aku banget lagi sih. lagi ada problem, aku cerita, terus mereka pun kayak ayo bisa kayak gitu kan. Jadi kitanya juga ngerasa kedukung, makin semangat lagi kan. Seru ya, Merasa solid sendiri banget juga sih. ya. Iya. Nah, Salut sobat satu banget nafas itu. emang sepenting itu Nah. ternyata support system tuh ya. Itu bisa ditiru juga ya oleh teman-teman sobat napas, Betul teman-temannya Teh Puput tuh. Bagus tuh. Woman support woman ya kalau bahasanya mungkin. Bisa aja main support woman gitu kan. Bisa Bisa, aja. siapa aja lagi. bisa. Iya sih. Bisa jadi support system Bisa ya. sih. Iya. Support Angela bisa. Apa Itu tuh, saya Mobile nggak ngerti. Legends dong. Support Florin bisa. Oke, seru-seru, menarik banget nih. Cerita dari Teh Puput. Memang bahkan jadi bisa jadi pelajaran buat kita semua nih gitu. Buat aku sendiri gitu kan, mungkin buat sobat satu nafas. Keren, Teh Puput keren. Semuanya keren. Proud of you lah. Aku bangga sih sama cerita-cerita Teh Puput sama Kang Amar. Bikin aku
sedih juga jujur ya. Kalau aku di posisi kalian juga aku belum tentu sekuat kalian. Waduh. Hiperbola. Kang, Teh, ada pesan gak sih nih buat sobat satu nafas untuk yang masih takut bicara nih tentang kondisi mentalnya? Gimana sih, ada pesan gak sih buat mereka yang masih takut sampai sekarang tuh buat cerita? Takut buat bercerita ya. Gimana ya Teh Puput nih? Kalau emang benar-benar ngerasa sendiri, nggak ada orang yang bisa dipercayai maksudnya. Kita seenggaknya bisa nulis di notes buku harian atau gimana. Terus diusahakan ya, ini mah kalau emang lagi down, diusahakan jangan ngedengerin lagu-lagu yang emang bawaannya makin down. Jadi makin sedih. Iya, Jadi malah makin ya. sedih. Aku ngerasanya gitu. Tapi kalau aku lagi down, biasanya ngedengerin tuh lagu-lagu yang fun, yang bisa bikin aku lebih semangat. yang bikin tips and bergairah trick nih, juga tips and ya. trick nih. Apakah playlist Teh Puput dari DJ Koplo? Kita nggak tahu ya. Oh iya. Dangdut kan. Dangdut Apakah ya. Teh Puput jadi seorang biduan ya? Jangan-jangan mungkin. Oh, iya. Di biduan. Ya TTA aja. Wah, serem ya. Waduh. Tips and trick tuh dari Teh Puput tuh. Oh, ini sobat satu nafas yang mau playlistnya Teh Puput juga nanti DM aja ya. Diam aja. Aja di bawah. Atau 08 berapa? Waduh. Baru Langsung banget nawarin ini. nih sobat satu nafas, ada yang mau. Ngeri. Komen aja ya nanti ya. Siapin aja ya. Nanti di akhir video nanti kita kasih nomor Teh Puput. Iya. Oh, jangan. Iya. Sama KTP-nya sekalian lumayan buat pinjol. Wah bahaya dong, udah Bahaya. Kang Ahmad jangan-jangan pengalaman pribadi nih. Waduh. Jangan. Jangan ya, jangan pinjol ya teman-teman. Sobat satu nafas jangan pinjol ya. Apa itu pinjol? Bagus. Lebih baik tidak tahu. Lebih baik tidak tahu. Nah, pura-pura gak tahu. Ah. Pesan dari Kang Amar sendiri bagaimana ya? Kalau menurut aku justru yang harus dilihatnya itu bukan dari si orang yang takut itu loh. Justru dari orang-orang sekitarnya. Dari orang-orang yang mungkin akan diceritakannya. Kan ada penyebabnya dong. Ada alasannya kenapa sih orang-orang ini takut bercerita. Takut dihakimi kah? Ya dijudging gitu. Takut diolok-olok kah? Takut mungkin diskriminasi. Yang dimana ya si orang-orang ini yang mengidap atau yang mengalami gangguan mental atau kesehatan mental yang terganggu itu takut untuk bercerita, takut untuk terus terang, takut untuk mengungkapkan kalau misalkan dirinya itu ya tidak baik-baik saja gitu. Takutnya dianggap gila gitu. Ya kasarnya dianggap gila gitu kan, kasarnya dianggap gila. Mungkin dirinya bisa merasa kalau misalkan dia cerita dan dihakimi dia merasa rendah gitu, daripada yang lain dan tidak percaya diri. Ya, itu hal-hal yang mungkin yang dirasakan atau yang dipikirkan dari orang-orang tersebut yang ingin cerita gitu. Pasti kan ada penyebabnya dong, ada alasannya gitu. Ya, makanya di sini dari kita tadi balik lagi harus lebih peduli, harus lebih aware, harus lebih sadar gitu. Kalau misalkan kesehatan mental ini atau mental health itu penting gitu untuk setiap individu, untuk setiap orang, bahkan tidak memandang umur, tidak memandang gender, dari kecil sampai tua, dari dari anak-anak sampai orang tua, dari laki-laki sampai perempuan, itu kesehatan mental itu penting banget gitu. Kesehatan mental itu sangat-sangat penting dan harus dijaga gitu. Ketika emang ada yang dirasa salah nih, atau misalkan ngerasa kalau misalkan ada gangguan kesehatan mentalnya terganggu gitu, datanglah ke ahli gitu atau cerita gitu. Ya tadi dengan kita mungkin lebih sadar, lebih aware dan lebih mengerti, ya akhirnya bisa menghasilkan ya orang-orang yang tadi mengalami atau yang mungkin mengidap penyakit mental nih lebih percaya atau bisa lebih percaya diri dan lebih bisa terus terang, bisa cerita, bisa meluapkan emosinya ya, betul gitu. Jadi lebih emotional stable gitu, yang tadinya mungkin unstable jadi stable gitu dengan kita bisa bercerita ke orang-orang terdekat, orang-orang sekitar gitu kan, teman, pasangan, orang tua. Makanya di sini ya kita sebagai orang-orang kaum intelek gitu kan. Dari banget bahasanya. Atau kita sebagai yang sebagai orang sekitar ini loh gitu, yang harusnya lebih sadar, lebih aware dan bisa mengerti gitu ya. Tadi ketika melihat ada perubahan ya kita coba mengerti, coba dekati, coba merangkul, coba temani gitu kan. Itu jadi salah satu support system terbesar gitu bagi orang-orang yang mengalami gitu, sehingga dari orang-orang yang mengalami tersebut tuh bisa lebih terus terang dan lebih percaya diri lagi untuk bercerita, untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan, apa yang dialami gitu. Dan sebenarnya di saat orang cerita itu dia tuh nggak hanya melulu pengen solusi, Iya. solusi,
Tapi seenggaknya dengan kita ada di sisinya juga itu udah berdampak banget. Karena Ya. bantu banget Iya, ya. benar-benar ngerasa nggak sendiri loh. Didengarkan aja ya. Iya, Someone to didengar- talk itu bukan nggak sih? didengarin. Sama tutup. Sama tutup. Oke. Nah itu teman-teman sobat napas pesan dari Kang Amar sama Teh Puput ya. Mungkin itu bisa dicatat ya sama kalian. Takutnya lupa gitu ya. Betul. Terus bagi kalian yang sedang merasakan apa yang sudah mereka lalui tadi dan sekarang itu ada di posisi kalian, mungkin kalian bisa melakukan cara-cara yang atau pesan-pesan yang disampaikan oleh Kang Amar sama Teh Puput tadi. Betul banget. Apa kita mau lagu lagi? Sekali lagi gak? Boleh sih ya. Gaskeun. Boleh. Lagu apa lagi nih Teh Harisa? Aduh, apa ya? Apa ya? Putar playlistnya Teh Puput aja di angkot itu. Ya. DJ angkot. DJ angkot katanya ya. Ada yang naik Alphard pakai DJ angkot. Oh, Cocok gak sih itu Kang Amar? Wah, cocok banget tuh. Angkot pakai Alphard. Sambil velocity. Wah, aduh. gimana? Temut gimana? Kayaknya Teh Puput ini ngikutin tren banget. Kayaknya orangnya tuh update banget ya. Up to date banget ya. Enggak juga. Saya Aku jadi ngefans sih sama Teh Puput sih. Aku juga ngefans. Sama siapa Sama nih? siapa? Siapa? Kirain sama aku. Udah pede loh tadi Teh Puput. Ya udahlah, habis ini kita velocity aja ya. Oke, Oke, udah habis itu aja. Nih, sobat satu nafas, kita udah nyiapin satu lagu lagi nih. Ada lagunya dari Banda Neira yang patah tumbuh yang hilang berganti. Oke, selamat mendengarkan. Oke, kembali lagi ke Sobat Satu Nafas. Nah, tidak terasa kita udah memasuki sesi ketiga nih, Teh Harisa sama Kang Amar sama Teh Puput. Nah, tadi kan kita ngebahas tentang ibaratnya apa sih mental health itu, ya kan? Pesan-pesannya apa aja. Nah, di sesi ini kita akan ngebahas beberapa edukasi lah mungkin ya. Kita masuk ke bagian edukatifnya. Di segmen ini kita bakal belajar apa sih yang bisa kita lakukan sehari-hari untuk menjaga kesehatan mental kita sendiri, dimulai dari self care ataupun sampai secara sederhana untuk mengenali emosi diri kita sendiri. Kang Amar sama Teh Puput. Oke. Nah, bisa mungkin ya Kang Amar sama Teh Puput berbagi beberapa edukasinya tentang apa sih atau bagaimana sih self care untuk menjaga mental health itu, ataupun untuk beberapa masalah sederhana untuk mengenali emosi kita sendiri. Nah, kayak kebiasaan kecil nih yang membantu buat menjaga kesehatan mental tuh ada gak ya kebiasaan kecil nih? Nah, si kebiasaan kecil itu tuh bisa menjaga kesehatan mental itu, kesehatan mental kita maksudnya. Yang Kang Amar kita sama Teh anggap remeh bahkan mungkin, tapi wah efeknya tuh ternyata ngebantu ke kesehatan mental Nah, kita itu gitu lah, ya. itu Ya, tuh benar. kayak gitu Teh Harisa. Gimana nih? Kalau dari aku sih apa sih itu? Self care. Self care ya. Kalau dari aku sih kayak ada momen ketika aku ngedeaktif sosial media kayak Oh IG, iya TikTok, iya. kayak gitu, karena memang di saat kita lagi gaya baik-baik aja, sedangkan di FYP-nya tuh bener-bener kayak malah mendukung kita makin down Suka gitu. relate ya Kenapa sama apa ya? yang lagi Kayak- kita rasain. Kenapa Kenapa ya? Gitu kayak ya? kayaknya gitu tuh? Aku aku juga sering loh kayak gitu. Waduh. Sesuai mood kita. Iya, betul sih, betul. Kalau lagi capek bener-bener FYP-nya tuh kayak yang down semua kayak Iya. Bukannya nambah-nambah happy gitu ya? Jadi ngerasa terdukung sekali ya buat ini Ke tuh bawah buat suasana gitu mungkin ya Teh Harisa. makin ke bawah. Ketahu juga itu. Ternyata aku kira cuma aku doang yang kayak gitu. Ternyata kita semua sama. Gitu ternyata ya. Iya, kok bisa apa yang lagi kita alamin gitu, misalnya kita rasain tuh kayak FYP itu selalu support gitu malah. Iya, benar. Lebih kayak sesuai lah. Iya, iya, Bener, relate bener, gitu ya. Sesuai gitu. Terus gimana lagi Teh Puput? Aneh ya. dan Instagram juga sama halnya, kayak kita lagi down sedangkan ngelihat teman-teman yang mungkin lagi heavy atau gimana kayak ngerasa orang-orang lagi senang sedangkan aku lagi gini. Iya, iya. Ya. Tapi itu juga biasanya dilakuin sama kayak pemain-pemain timnas gitu nih. Iya. Ya kan? Benar. Kan mereka tuh kayak disuruh buat deaktif IG. media sosial beberapa ya di Iya. waktu-waktu yang ditentukan lah, karena betul. itu bisa memengaruhi mental mereka gitu. Sekarang Komenannya
netizen netizen iya, Indonesia tuh takutnya kan ada pada komen pedas negatif gitu ya. ya. Nah itu kan Memang bahaya netizen juga buat memang perform nyebelin mereka banget di sih. lapangan, makanya. Lebih ke nggak main lah ya, udah aktif sama nggak main Iya, sosial media. iya, nah gitu. Makanya benar yang dikatakan sama Teh Puput ini edukasi banget nih bahwa di aktif media sosial ini bisa mempengaruhi atau menjaga kesehatan mental kita gitu. Karena ini juga kan udah diterapin sama pemain-pemain timnas juga kayak gini penting tuh. banget sih karena ini bisa sangat berpengaruh ya. Iya. Mungkin dari Kang Amar sendiri ada beberapa kebiasaan kecil gitu yang membantu kesehatan mental. Terus menjaga kesehatan mental ya. Itu. Mungkin dari melakukan hal-hal yang kita suka aja. Oh Melakukan iya. hal kita suka. Iya, Misalkan betul. aku sendiri nih sukanya buat ngejaga kesehatan mentalnya, misalkan ketemu teman, ya bukan ketemu teman ya, ngumpul, ngobrol gitu, terus nongkrong, ngopi, itu salah satu healing buat aku sendiri lah gitu. Dari pusingnya tugas lah, dari mungkin pusingnya kerjaan kan gitu, nyari duit gitu kan, terus dari pusingnya segala hal lah gitu. Dan yang pasti self care yang paling bener-bener menurut aku penting ya gitu, atau misalkan apa yang sering aku lakuin buat diri aku sendiri buat ngejaga kesehatan tuh deep talk sama ibu sih. Deep talk sama ibu sih. Itu pengen juga. itu salah satu cara aku ya untuk menjaga kesehatan mental aku gitu. Ya ketika emang ada yang dirasa atau misalnya emang ada yang mau diceritain ya cerita. Ya mungkin nggak bisa segala hal atau semua hal yang bisa diceritain ya. Ya tapi mungkin ketika emang di titik harus cerita ya cerita lah kita gitu. Karena omongan apa yang dibicarain sama ibu, apa yang diomongin sama ibu itu selalu ngena di hati, selalu menjadi solusi, selalu menjadi penyemangat gitu. Dan terutama doa ibu tuh sangat-sangat mustajab, sangat-sangat ajaib gitu ya, yang dia sok sehat, soleh gitu, sehat soleh terus nggak apa-apa, itu kan jadi salah satu penyemangat gitu, dan jadi apa ya, jadi lebih dukungan gitu, dan jadi suges ke diri aku juga, bisa gitu. Itu self care buat aku sih gitu, buat ngejaga kesehatan mental aku sendiri gitu. Dan seorang ibu pun yang pastinya orang yang nggak pernah ngejudge kita, meskipun kita mau gimana ya, walaupun kita ngelakuin kesalahan tuh, tapi pastinya seorang ibu tuh nggak akan ngejudge gitu aja ya, pasti tanya dulu, terus pasti juga bisa paham sama apa yang kita rasain sih harusnya. Kata pepatah juga bener ya, kalau surga itu di telapak kaki ibu, itu emang benar. Betul banget. Aduh, jadi sedih nih kalau udah ngomong-ngomong tentang ibu mah ya. Dadah, ganti. Apa nih? Tapi menurut kalian berdua sendiri kayak ngerasa penting gak sih, atau seberapa penting sih self care ini di diri kalian masing-masing gitu? Penting banget dong, kan? Iya, penting banget dong self care itu kan. Self reward gitu, itu penting banget ya, dimana cara kita bisa mencintai diri kita sendiri, cara kita bisa peduli ke diri kita sendiri, menjaga kesehatan mental, menjaga kesehatan jasmani, rohani gitu kan ya, dengan tadi melakukan hal-hal yang kita sukai, atau misalkan melakukan hal-hal yang buat kita happy gitu. Itu jadi salah satu self care, self reward gitu, yang bisa menjaga kesehatan jasmani, rohani dan mental kita nih gitu. Itu jadi kalau misalkan seberapa penting, itu penting banget gitu untuk menjaga kesehatan mental, dan untuk self care untuk menjaga kesehatan mental itu penting banget gitu. Dengan menjadi orang yang gak enakan juga, itu sebenarnya udah masuk self care juga. Dan karena memang menjadi orang yang gak enakan tuh gak enak. Iya. Selalu gak enak ya. Kita ngelakuin hal-hal yang sebenarnya kita gak mau, tapi kita terpaksa untuk ngelakuin itu. Iya sih. Bener kayak nah nih betul sekali teman-teman sobat napas yang masih ngerasa gak enakan sama orang lain, cobalah sesekali harus berani bilang aja enggak gitu. Nah gitu, jangan takut bilang enggak deh. Nah betul banget sih, coba deh sekali aja kalian ngomong enggak. Nah coba sekali lagi sekali aja kalian nolak apapun yang hal-hal yang sebenarnya kalian gak mau. Jangan selalu gak enakan, karena itu bisa berdampak sama mental kalian. Berani bilang tidak gitu kan. Berani bilang tidak itu nggak apa-apa kok. Jangan takut, pokoknya jangan takut. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Nah, kalau kan
suka ada nih sinyal-sinyal emosi negatif ya kalau lagi mentalnya nggak baik-baik aja ya. Iya. Nah, gimana ya cara ngenalin kalau kita tuh udah gimana ya, udah wah mulai muncul nih sinyal-sinyal emosi negatif di pikiran kita tuh gimana tuh? Sinyal-sinyal emosi dan pikiran negatif ya. Iya Kang Amar betul. Lebih ke jangan dipikirin sih. Ya, misalkan kita ngerasa ada sinyal-sinyal pikiran negatifnya overthinking gitu lah. Yang hal negatif gitu atau misalkan ada emosi-emosi yang gak baik gitu kan kita rasain ya. Kalau misalkan dari pikiran jangan dipikirin. Coba kita cari kegiatan yang positif, kita coba cari kesibukan ya biar dari si overthinking ini jadi pikiran-pikirannya itu jadi ke distract gitu dengan ya kegiatan yang kita lakukan, aktivitas yang kita lakukan dalam tanda positif dong. Betul. Kalau misalkan emosional ya dengan kita melakukan kegiatan yang positif, aktivitas yang positif dan bersosialisasi dengan orang itu bisa menjaga emosi kita lebih stabil dan mengembalikan emosi-emosi yang tadinya yang positif itu yang hilang gitu dan membuang emosi-emosi yang negatif ini loh gitu. Mudah marah kayak gitu ya. Iya, itu. Gak mau ngapa-ngapain. Ya, itu. Menghindar juga Iya, ya. betul. Soalnya aku suka gitu nih. Itu jadi malu. Itu enggak boleh, itu teh hari saya. Aduh. Jangan gimana suka menghindar. Jangan-jangan menghindar dia yang mau sama Teh Harisa. Aduh. Aduh Kang, jangan bawa itu dia berat. Boleh. Nah, bicara edukasi ya, pastinya mungkin ada beberapa mungkin sumber atau buku yang pernah dibaca sama Kang Amar atau Teh Puput sendiri. Boleh di-spill mungkin nanti biar mereka sobat nafas juga kalau sumbernya dicari tahu gitu. Sumber atau buku apa gitu yang pernah dibaca sama Kang Amar. Soal apa nih? Soal mental health tentunya ya. Kalau soal mental health lebih ke sering baca-baca di website, artikel atau mungkin dengerin podcast sih. Wah, podcast apa tuh? Siapa tuh? Satu nafas lagi. Waduh. Ini mah marketing biar banyak yang nonton ya Kang Amar ya. Bagus sih Kang Amar. Satu nafas lagi dong. Sih. Lihat dong, sobat nafas, Kang Amar juga sering dengerin kita. Masa kalian enggak ya? Iya ya. Coba. Iya, aku juga sobat satu nafas loh. Langsung aja dicek. Ini ikutan. Mungkin dari bukunya ada yang mau di Iya, kalau buku ada nggak Teh Puput? Puput? Sering baca-baca dari buku Andika Ramadhani ya. Oh iya. Iya. Nanti juga sembuh karena memang di situ isinya tuh kayak puisi-puisi pendek yang tentang overthinking atau ngerasa cemas segala macam. Di situ ada isinya semua. Menjelaskan kalau ya kita tuh bisa. betul. Ya. Mungkin setelah sobat teman nafas membaca dari buku yang disebutkan Teh Puput tadi, kan Teh Puput udah bilang nih bahwa di buku-buku itu tuh banyak puisi-puisi pendek. Mungkin setelah kalian baca itu kalian jadi penulis puisinya mungkin ya. Itu bisa aja kan ya. Kita ada yang tahu. Karena baca buku juga jadi salah satu terapi buat kesehatan mental ya. Iya, betul sekali. Nah, selain baca buku ada juga nih terapi yang lain. Apa tuh? Kita dengerin lagu lagi nih. Wah, menarik ya. Oke, lagu apa lagi Teh Harisa? Teh Harisa aja deh, sama Teh Harisa aja lagunya apa deh? Duh, nggak sabar. Aduh, apa DJ lagi? Jangan. Tadi kan udah jadi DJ-nya, mau DJ aja. Jangan deh Teh Harisa. Jangan bebas. Oke, sobat nafas, sekarang kita dengerin lagu dari Tulus yang berjudul Diri. Selamat mendengarkan. Halo sobat Satu Nafas, kembali lagi bersama kita Satu Nafas lagi. Nah, kita lanjut ke segmen selanjutnya nih Sobat Nafas. Di segmen terakhir nih tapi Aduh, berat banget ya ninggalinya. Apa gak kerasa ini gara-gara nyaman mungkin ya? Aduh. Biasanya kalau nyaman gak kerasa gitu ya? Iya, bahaya banget. Bahaya banget nih. Apalagi nyaman-nyaman ditinggalin. Aduh. Nyaman ditinggalin. Kayaknya siapa tuh? Kayaknya sad boy banget ya. Ya kayak terbiasa ditinggalin jadi nyaman. Aduh, Kamar ini. Kacau sih. Kalau aku sih nyaman di pundakannya ya. Aduh. Oh my god. Wah. Aku ke siapa nih? Aku ke siapa? Aduh, enggak ada. Ini enggak di briefing nih Sobat Nafas nih. Kita enggak tahu. Kita angkat tangan. Nama billing urusan sender menyender mah. Aduh, di belakang layar ya. Berarti ini segmen terakhir ya Teh Harisa ya? Sedih sih jujur. Coba nih di segmen terakhir ini kita mau bahas apa nih Teh Harisa ya? Nah, di segmen terakhir ini nih kita itu mau ngebahas
ajakan nih untuk meningkatkan kesadaran para sobat nafas. Kita perlu lebih peka lah terhadap diri sendiri dan juga orang-orang sekitar. Nah, karena bisa jadi kan seseorang yang sedang berjuang dalam diam itu dengan adanya kita, dengan kehadirannya kita itu bisa sangat membantu mereka yang lagi berjuang sendirian, yang lagi ngerasa sendirian, yang lagi banyak banget masalahnya. Kayak gitu. Oke. Nah, mungkin dari kesadaran ini kita perlu mengetahui seperti cara sederhana memberi dukungan kepada teman gitu loh Kang Amar. Karena kan tidak sedikit orang tuh kayak ngerasa temen tuh dekat banget nih, tapi waktu kita ada di titik terakhir gak semua teman bisa nemenin kita nih Kang Amar sama Teh Puput. Nah, gimana nih cara sederhana menunjukkan dukungan gitu kepada teman yang sedang mau itu sedang mental health-nya kena ataupun di sisi lainnya Ngerasa sendiri gitu. ya gitu. Ya. Yang jelas ya, dukungan tuh satu-satunya dukungan itu dengan kita ekspresif. Oh iya. Dan memperlihatkan kalau misalnya itu peduli. Dan misalkan ada teman kita yang lagi down, lagi terkena masalah, kita temani, kita ada di sisinya. Atau misalkan dia butuh cerita, butuh teman ya untuk ditemani. Kalau misalkan dia nggak cerita, ya kita ada di sisinya, gitu, ada di dekatnya. Seenggaknya ada buat dia ketika emang dia membutuhkan kita gitu. Kalau misalkan buat cerita ya kita jadi ngedenger aja gitu. Kita ngedengerin, ya kita jadi pendengar yang baik. Kita emang dibutuhkan untuk kita memberikan solusi, ya di situ ya kita bisa memberikan solusi dari pandangan kita gitu ya. Kalau dukungan ya gitu sih, ya selalu ada, mendengarkan dan tidak menjudge. Itu udah jadi seenggaknya kalau misalkan kita tidak bisa ekspresif, tidak bisa selalu ada, tidak bisa mendengarkan, jangan menjudge, udah cukup. Itu jadi udah dukungan yang itu udah jadi salah satu dukungan juga buat teman-teman kita. Dengan tidak menjudge aja udah jadi dukungan gitu. Stop the judge ya teman-teman. Kalau dijudge juga sama yang orang yang lagi banyak masalah terus malah dijudge, aduh, bukannya bukannya nambah itu jadi malah nambah pikiran maksudnya. Bener banget. Kita nggak tahu ya isi pikiran. Betul. Nah, apa yang isi pikiran, apa yang dirasain gitu kan, apa yang lagi dialamin gitu. Malah makin kacau ya. Malah makin memperburuk suasana hati juga mungkin ya. Dan mungkin jangan ngebiarin orang yang terkena mental health itu sendirian, karena memang kayak udah kena mental health sendiri itu benar-benar hampa gitu. Perasaannya tuh ngerasa nggak punya siapa-siapa, nggak ada yang peduli. Tenang aja Teh Puput, masih ada aku kok. Bisa Teh Puput nanti curhat ya ke Teh Harisa. Bisa. Iya, nanti ya. Di belakang. Calling katanya. Calling di belakang. Oke. Seru banget. Nah, tadi kan ngomong-ngomong tentang pendengar yang baik nih Kang Amar, ada nyenggol-nyenggol tentang itu ya. Ya, menjadi pendengar yang baik. Nah, gimana sih jadi kita tuh jadi pendengar yang baik tanpa menghakimi seseorang itu pas lagi cerita sama kita gitu. Kan seru ya buat dibahas, penting juga mungkin. Sebenarnya menjadi pendengar yang baik cukup kita mendengarkan, memahami, dan mungkin tadi dengan adanya empati. Dengan adanya empati, dengan adanya simpati, kita bisa merasakan apa yang dia rasakan. Kita mungkin bisa menempatkan diri di kalau misalkan kita di posisinya dia tuh di mana sih. Jadi kita tuh kena nih perasaannya gitu. Dengan kita selain kita mendengarkan, memahami, mengerti, ya kita juga bisa berempati dan bersimpati dengan kita merasakan apa yang dia rasakan dan mencoba memposisikan diri. Kalau misalkan gimana sih kalau kita ada di posisi dia gitu, apa kita bisa suka dia nggak gitu. Makanya di situ gimana cara kita menjadi pendengar gitu. Jangan menjudge ya, ini gitu. Ya menjudge, coba memahami, mendengarkan, dan bersimpati dan empati itu udah hal yang udah hal yang penting lah untuk menjadi pendengar yang baik. Mungkin contohnya kayak di saat teman kita lagi curhat cerita, kita jangan kayak kamu mah masih mending. Malah ada nasib dia jadinya. Nasib kan jatuhnya. Nasib ya. Itu paling ikutin aja ya ceritanya gitu. Terus mungkin ini ya, kalau misalnya kita lagi dengerin teman kita curhat, mungkin kita juga gak usah lah sambil main HP mungkin ya biar fokus juga sama apa yang diceritain mungkin ya. Hargain lah ya. Iya, karena itu kan jadi salah satu contoh menghargai juga ya. Tapi kan kadang juga ya jadi si pendengar tuh kayak kita ngedengerin nih, tapi
dia tuh bingung nih, kita harus kasih nasihat apa nih, kita harus berkata apa nih. Mungkin dari Kang Amar sama Teh Puput sendiri ada apa ya disebutnya, yang bisa dilakuin apa sih ketika bingung gitu, mau ngasih solusi ya, apa gitu. Nggak ngasih solusi, mungkin ngerasa bersalah karena nggak bisa jadi pendengar yang baik, mungkin gitu ya. Mungkin kalau memang nggak bisa ngasih solusi, seenggaknya kita bisa mendengarkan, support, terus ya itu seenggaknya ngedengerin gitu, karena memang yang cerita itu nggak hanya butuh solusi loh, dengan didengerin juga dia merasa kayak oh iya aku nggak sendiri. Betul. Setuju. Wah, itu bisa dong quotes of the day ya dari Kang Puput. Catat aja itu. Zret nih quote of the day nih. Jadi saya setuju sih gitu. Kalau misalkan ngomongin gimana kita cara ngasih nasihat yang baik, sebenarnya nggak semua yang curhat kita atau misalkan teman yang cerita ke kita dengan apa yang dialami itu sebenarnya terkadang hanya butuh didengar aja gitu. Nggak butuh bukan nggak butuh solusi, lebih ya udah pengen didengar aja. Tidak mengharapkan gitu. Iya, tidak mengharapkan untuk kita kasih nasihat gitu. Tapi mungkin ketika ada di momen gitu, ada di momen atau ada di mana mungkin kita memang diperlukan untuk memberikan nasihat, ya kita beri nasihat gitu. Yang jelas beri nasihatnya kita coba tadi mengerti dulu, memposisikan dulu bagaimana kalau misalnya kita ada di posisinya dia gitu. Dengan kita mungkin bisa memposisikan itu, ya bisa bersimpati dan bisa berempati, bisa merasakan, ya itu dengan seperti itu kita bisa memberikan nasihat, memberikan solusi yang relevan lah gitu buat si teman kita ini, orang-orang terdekat kita ini yang cerita ke kita gitu. Mungkin ini jadi pertanyaan terakhir kita deh kayaknya, Teh Hariksa. Aduh. Sedih ya. Udah di penghujung ya, udah di penghujung pembicaraan. Padahal detik demi detik berarti tadi udah kita laluin ya Kang Amar. Kerasa sih jujur. Mending kita nafas dulu ya bareng-bareng ya, satu nafas. Siap. Sobat satu nafas, kita nafas bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Oke, merasa lega mungkinnya sekarang ya. Aku lebih ngerasa lega lagi. Oke, Kang Amar sama Teh Puput ya, bicara soal aware gitu ya, biar yang nonton ataupun orang-orang di luar sana lebih aware lagi terhadap kondisi mentalnya. Mungkin ada beberapa pesan gitu dari Kang Amar sama Teh Puput untuk semua orang yang sedang berjuang sendirian di luar sana. Betul. Kalau dari aku ya, pesan-pesan nih buat sobat satu nafas dan ya buat kita juga sendiri gitu. Jangan pernah takut untuk bercerita. Jangan pernah ragu untuk datang ke profesional. Dan jangan denial dengan apa yang kita rasakan gitu. Ketika emang kita merasakan ya udah. Jangan denial dengan bisa kuat aja, jangan itu. Dengan gitu ya kita sebenarnya bisa tadi dengan kita denial dengan perasaan kita, ya secara tidak langsung kita tuh tidak menyadari dan berusaha untuk menolak apa yang kita rasakan. Misalnya kita merasakan ada yang salah nih, misalkan kita terkena penyakit mental tuh dengan denial, jadi kita nggak aware nih, jadi kita nggak ada berusaha untuk menyembuhkan nih, nggak ada berusaha untuk memperbaiki apa yang salah nih gitu. Betul. Jangan takut bercerita, jangan takut datang profesional, dan lebih buat diri kita sih, buat ke orang sekitar lebih aware lagi lah, orang terdekat, orang sekitar dan orang-orang kita cintai, orang kita sayangi gitu. Lebih aware, lebih peduli gitu. Kalau dari aku sih gitu ya, buat pesan-pesan ke sobat satu nafas dan diri kita sendiri ini. Oke. Dari Teh Puput sendiri mungkin pesannya? Kalau dari aku, buat kalian yang merasa dirinya sendirian, kalian hebat, kalian kuat. Gak ada yang tahu kan seberapa kerasnya perjalanan kalian, seberapa sakitnya yang kalian laluin. Maka dengan kalian udah bertahan di detik ini juga udah lebih dari cukup. Kalian hebat. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Nah, mungkin itu sobat nafas, pesan dari Kang Amar sama Teh Puput untuk lebih aware lagi lah kepada kita. Bisa ya kita lebih aware ke mental health kita sendiri ya, teman-teman sobat nafas. Dan buat kalian yang yang tadi diomongin, yang masih ngerasa nggak enakan, sesekali stop itu, karena itu juga malah memperburuk mental kalian.
kalian harus sayang sama diri kalian, jangan selalu peduli sama orang lain, itu nggak apa-apa kok. Sesekali kita egois boleh kok. Iya nggak? Betul sekali Teh Harisa. Betul. Mungkin kata-kata dari Teh Harisa tadi menjadi akhir dari sesi video kita. Iya. Gak kerasa ya kita udah sampai di akhir video dialog Satu Nafas Lagi. Nama billing bisa nggak nama billing? Nama billing, waduh. Nanti deh kita omongin dulu ya. Kita omongin dulu. Terima kasih banyak nih kepada narasumber terkeren kita ini. Puput sama Kang Amar, Teh sama Teh Puput. Puput. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk kesini di sela-sela kesibukan mereka. Iya, betul loh, Kang Ojan. Betul sekali. Kita juga terima kasih udah diajak main ke sini, udah diajak ngobrol sama Teh Harisa, sama Kang Ojan, sama Teh Puput yang sama orang hebat inilah. Wah, waduh. Kita emang hebat ya, kita emang hebat. Iya, suatu kehormatan juga. Asik. Jadi malu ya saya kalau diginiin. Kayak bendera deh dihormatin. Ya banyak insight dan hal yang bisa kita dapat lah ya hari ini gitu dari obrolan kita sekarang ini gitu. Tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada Sobat Satu Nafas karena kalian sudah nonton dari awal video ini. Mungkin ya. Semoga setiap segmen tadi bisa jadi ruang hangat yang menemenin kamu, ngasih harapan dan nyadarin kamu bahwa kamu gak sendirian. Aku Harisa. Aku Ojan. Kami mewakili seluruh tim yang bertugas. Pamit undur diri. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa, apa kalau Ojan? Satu nafas lagi. Itu cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Dadah. Duduk kali aja duduk. Dadah. Alhamdulillah. Tos kita tos. Wow. Satu nafas lagi, dadah. Oh, satu nafas lah. Lagi? Oh, satu nafas lagi cukup gitu. Ulang. Yuk. Satu nafas lagi cukup. Anjay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di pengajian kami ya. Breaking news. Kita bikin BTS yang lucu-lucu sama kameramen. Alaihi wasallam. Enggak usah. Biarin ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Depan. Sedap, interogasi kok kami. Kriminalitas itu apa? Jadi gini, Dap. Jangan dibawa di sini. Kriminalitas itu apa? Harisa, ini mau tetap menggantel. Iya, kan sedang bersuara. Oke, baik. Saya mau nanyain tentang rokok perokokannya, Dap. Ya rokok-rokok itu dapat dari mana? Rokok-rokok non cukai ini dari mana, Dap? Itu mah ada aja. Oh, ada aja. Rahasia ya. Asli, apalagi dari Bandung Timur banyak banget. Bandung mana? Aduh, Batim. Menurut Bansol. Rokok apa aja, Dap, yang non cukai yang suka dibeli sama Dapa? Bukan. Aduh, berat kayak Smith. Smith. Jangan sebut brand. Jangan sebut brand. Dia. Userna ieu. Iya, orang. Video. Nanya tahu nanya Yang lucu-lucu aja, jangan yang itu kemana? Jadi gimana kalian udah berak hari ini? Belum. Mungkin dari saya gini ya, Kang Dapa. Aduh. Kang Dapa orang mana nih Kang Dapa? Asli Kang Dapa dari mana, Kang Dapa? Boleh dijawab. Kasih mic-nya coba Pamar. Aku teh asli orang Garut ya. Waduh. Garut mah tuh. Andong aja juga bukan Hargi. Dunia sempit ya. Wah. Garut mana, Kang Dapa? Sini, Aku teh di Kadungora Garutnya. Kadungora. Aduh, dekat atuh sama Kang Ojan. Kang Ojan di mana? Dekat atuh, abi mah di Samarang. Samarang. Biasa. Bade abang ke Samarang abi kan lebaran. Kalau mudik bareng atuh, jangan sendiri-sendiri Ini meni. kayak gak kenal ya Kang Akmal ya. Iya.
Nanti mungkin untuk masalah mudik ya Kang Dapa bisa bareng sama saya, tetapi nanti saya dikasih price listnya berapa. Waduh, Hitungan ya jadi hitungan temenan. banget ini Seperti mah. tidak mau Kalau temenan. di jok belakang mungkin saya akan kena tarif 75.000. Waduh. Apabila dipentil itu goceng aja bisa. Lama ongkosnya sami kos naik eng Oh. Eng-ing. Apa itu engeng? Apa itu teh? Elop ya. Apa engeng itu apa? Aku serius gak tahu. Elop. Oh, Ya, elop. yang kayak angkot. Ya. Oh, alah. Aku baru tahu loh. Jurusan Cikajang ya. Jurusan mana aja yang pernah dinaiki sama Kang Dapa? Pernah jurusan Pasko? Wah, enggak, pasti kota beda lagi. Oh, kota mah beda lagi. Oh. Jurusan ilmu komunikasi. Kang Dapa sendiri ini mah. Oh, Pasko teh kota, tah? Kota. Oh, kota. Pasko. Menurut Kang Dapa elf yang arogan gitu. Yang suka ing atau doa ibu atau apa? Eng 48 doa ibu Asik. Sampai hafal. Oh, tadi Kang Dapa. Mau nanti tebarale gini. Oh, tebarale. Ngepet kiri teh nya mun macet. Bari teleponan. Asli. Wah, Itu kacau. ngejar soran namanya Kang Dapa atau Ai Dapa mau naik di luhurnya. Masuk angin dong atuh. Oh, suka. Jendus gitu jeung. Oh nya jendus. Barang bawaannya. pernah diizinkan sarangnya teh Kang Dapa Imam Manawi. Sareng domba tah. Atau bau domba. Ayo bau domba mah henteu ngandam nanti baru kelek. Lucu. Lucu. Enggak, asli. Soalnya kan di dadetnya penumpangnya. Di dadet. Tan yang lucu si panetan. Di dadet asli. Catatan mesti lucu ya. Lucu tan gitu. Hei, cuma di podcast kita loh Dava cerita segininya. Tuh. Enggak ada yang di lain. Eksklusif. Eksklusif. Nafas lagi. Saya Jeremy Teti. Saya Viso Kaisi.